Setiap hari iblis bisa membuat 9 anak. Begini kisahnya. Iblis merupakan musuh abadi manusia, dan sampai kiamat dia akan menggoda dan menyesatkan Bani Adam. Banyaknya jumlah manusia tidak menyulitkan mereka, karena mereka juga berkembang biak. Lalu bagaimana cara iblis itu beranak pinak? Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Sahabat Islamic.id, bukan hanya manusia yang berkembang biak, iblis pun sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan. Patutlah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Quran Surah Al-Kahfi, 50. Terkait perkembangan iblis, ternyata mereka butuh asupan makanan dan minuman. Perihal ini sesuai perkataan Al-Hasad. Beliau berkata, mereka makan dan minum, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan tidak minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Dan mereka makan dan minum dijelaskan di kitab Sab'a Al-Kutub Al-Mufidah. Jin mereka, makan, minum, menikah, dan melahirkan. Perkembangan jin dan manusia adalah 9:1. Perkembangan jin dan manusia jika dibandingkan adalah 9:1. Hal ini sesuai dengan perkataan Abdullah Umar. Jika sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, Ibnu Jarir, Hakim dan Ibnu Adi Hatif. Jika melihat perbandingannya tentu saja jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Dalam penjelasan lain dijelaskan bahwa jin khususnya iblis berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal ini sesuai perkataan Ibnu Abbas ketika diturunkan ke bumi. Ia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan yang ada di penjuru bumi adalah telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke fajri dirinya sendiri dan mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya. Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri, maka keluarlah setiap hari 10 telur dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Di manakah iblis dan keturunannya berada? Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi untuk istananya. Mereka memilih lautan sebagai istana karena lautan adalah daerah yang sangat luas. Pembuktian laut sebagai istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Tafsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana. Singgasana iblis ada di lautan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abadikan dalam hadisnya. Rasulullah bersabda, "Apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Jawab Ibnu Syaya'iyah telah melihat singgasana iblis. Hadis riwayat Ahmad.